Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi bahas terkait turunan fungsi aljabar. Yang kali ini di part penjumlahan dan pengurangan yang di video sebelumnya sempat kita bahas sedikit. Kalau di video sebelumnya kita bahas langsung pakai cara cepatnya. Nah, kali ini kita akan bahas dulu sedikit konsepnya, baru kita coba lagi beberapa contoh selanjutnya. Next, kita masuk ke bagian konsep. Kalau kemarin kita punya fx itu blok fx aja. Nah, ketika kita punya penjumlahan atau pengurangan di bagian fungsi aljabarnya, taruhlah dia ux ditambah dengan vx. Ya. Maka turunan pertamanya itu akan mengikuti konsep turunan yang menggunakan limit, di mana limit h menuju 0 itu akan menuju pada fx tambah h dikurangin fx dibagi dengan h, gitu ya. Nah, karena fungsi kita sekarang mengandung ux dan vx, maka yang tadinya fx tambah h aja, dia akan berubah menjadi u x tambah h ditambah v x tambah h untuk yang fx tambah h, kemudian dikurangi, ini dijadikan satu kurung dulu, dikurangi dengan fx. Fx di sini adalah ux dan vx. Ux ditambah dengan vx. Oke, kemudian kita bagi dengan h, seperti konsepnya. Lalu kita rapikan dia. Kita kelompokkan ux dengan ux tambah h, berarti jadi ux tambah h seperti ini, dikurangin dengan ux. Terus, yang vx tambah h juga demikian. Vx tambah h dikurangi, ini min ketemu plus jadi min, vx. Masing-masing kita bagi dengan h. Dibagi h, gitu ya. Nah, kalau di konsep limit, ketika kita punya penjumlahan, maka kita bisa pisahkan dia menjadi masing-masing limitnya. Jadi kalau kita pisahkan, dia jadi limit h menuju 0 untuk ux tambah h, dikurangin ux per h, ditambah limit h menuju 0 untuk vx tambah h, dikurangi vx, dibagi dengan h. Di mana ini dan ini masing-masing adalah konsep turunan untuk satu fungsi. Kalau di sini fungsinya adalah u, maka berarti ini adalah u aksen x. Dan kalau di sini fungsinya adalah v, maka di sini adalah fungsinya v aksen x. Dalam kata lain, ketika kita punya fx itu berupa ux ditambah maupun dikurang dengan Vx, itu akan berlaku demikian. Bisa ambil kesimpulan bahwa turunan pertama dari Ux ditambah Vx adalah U aksen X ditambah V aksen X. Seperti itu. Cara cepat kemarin, kita bisa pakai satu per satu dari turunan untuk fungsi U maupun untuk fungsi V. Kita coba ke contoh yang pertama di video ini. Yang pertama, kalau aku punya fungsi fx-nya itu x kuadrat tambah 1. Berarti di sini ada dua suku. Bisa kita bilang dia sebagai u-nya, dan yang ini bisa kita bilang sebagai v-nya. Nah, berarti masing-masing suku ini dan ini, kita turunin satu per satu untuk mencari f aksen x-nya. Oke, kemarin udah tahu di video sebelumnya kita udah sempat bahas bahwa turunan pertama kita bisa pakai menurunkan pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangin 1, gitu kan ya. Berarti turunan pertama X ini adalah turunan dari X kuadrat, berarti pangkatnya X ini turun, posisinya berarti 2, kemudian X kuadratnya kita tulis lagi, dan pangkatnya dikurangin 1. Masih ingat ya? Kemudian untuk yang tidak punya X, berarti dia turunannya itu pasti 0, karena di sini adalah X pangkat 0. 0.
Kita rapikan untuk ini 2x pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 adalah 1. Berarti 2x tambah 0 adalah 2x. Ya, turunan pertamanya adalah 2x. Kalau mau dicoba pakai ini boleh, silakan. Hasilnya pun akan sama-sama 2x. Oke. Next, untuk contoh selanjutnya, aku punya fungsi fx-nya seperti ini. X dikurangin 1 per X. Maka turunan pertamanya adalah, nah di sini ada dua suku juga untuk pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan kita masih pakai konsepan yang sama. Berarti masing-masing dari dia kita turunin sendiri-sendiri. Yuk diturunin bareng-bareng. Kita turunin dulu X-nya, kemudian kita turunin 1 per X-nya. Kita turunin X dulu yuk. Pangkatnya X di sini karena kita nggak tahu ya pangkat berapa. Kalau nggak ditulis berarti otomatis pangkat 1 gitu ya. Nah, satunya turun berarti 1. Kita tulis lagi fungsi aslinya itu X. Pangkatnya 1 kurang 1. 1 kurang 1 itu berapa sih? 0 ya. Semua yang berpangkat 0 itu pasti hasilnya adalah 1. Nah, kemudian untuk yang 1 per X. 1 per X itu sama aja kayak X pangkat berapa sih? Kita kan bingung nih kalau misalkan dibuat 1 per. Kalau misalkan kita buat dia jadi bentuk pangkat berapa kira-kira? Masih ingat untuk bilangan pangkat? Kalau 1 per kita buat dia di atas berarti pangkatnya jadi pangkat negatif. Ini kan pangkat 1 ya. Kalau kita naikin berarti jadi pangkat min 1. Itu. X pangkat min 1 berarti min 1-nya turun, berarti min 1 X pangkat min 1 dikurangin 1. Sesuai rumusnya ya. Pangkatnya dikurangin min 1. Berarti ini 1 X pangkat 0, X pangkat 0 itu 1. 1 kali 1, 1. Min berarti plus X pangkat min 1 dikurangin 1 berarti min 2. Berarti 1 ditambah 1 per X kuadrat. Pangkat negatif untuk menghilangkan pangkatnya kita naikin atau kita turunin. Dari negatif di atas kita turunin berarti jadi positif. Kalau dari bawah kita mau naikin, yang tadinya di bawah positif, naikin jadi negatif. Dan begitu sebaliknya. Berarti turunan pertamanya adalah 1 ditambah X kuadrat. Oke, bisa sampai situ? Kita next ke contoh ketiga. Aku punya fungsi fx-nya X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 dibagi akar X. Kita mau cari turunan pertamanya. D per dx turunan fx terhadap X. Oke, kita bisa ganti dia dengan f aksen. X itu sama aja. Nah, ini bentuknya ada pecahannya. Kita bisa sederhanain. Karena sifat pengurangan pecahan, untuk setiap suku, kita bisa bagi dia masing-masing suku ke pembaginya. Jadi X kuadrat dibagi dengan akar X, kemudian 2X juga kita bagi dengan akar X, begitu juga dengan 1. Oke, sebelumnya kita harus rapihin dulu, karena bentuknya ini adalah bentuk pecahan. Artinya kalau pecahan dalam bentuk operasi pengurangan penjumlahan, kita harus bagi dia masing-masing dengan penyebutnya. Jadi bentuknya X kuadrat dibagi dengan akar X, begitu juga 2X dikurangi 2X dibagi akar X, begitu juga yang 1 ditambah 1 per akar X gitu. Terus kita rapihin dulu. Ini X kuadrat, biar dia bisa kita turunin sekaligus, maka kita satuin aja nih si X kuadrat sama si akar X. Akar X kita naikin gitu, pangkatnya berarti ini kan pangkatnya setengah ya. Kalau naik berarti jadi pangkat min setengah. Kalau ini 2X dikali dengan pangkat setengah, min setengah juga. Yang ini berarti 1 per akar X, berarti jadi X pangkat min setengah. Oke, sampai situ. Kemudian ini X-nya sama. Bilangan aslinya sama, berarti
pangkatnya kita jumlahkan karena operasinya adalah perkalian. Berarti 2 tambah min setengah itu berarti 4/2 dikurangin 1/2 berarti 3/2. Dikurangin 2-nya tetap sebagai koefisien. Terus bilangan aslinya juga sama-sama X. Berarti ini pangkat 1 ditambah min setengah. 1 dikurang setengah. Di tengah. Berarti X pangkat setengah. Kemudian ditambah X pangkat min setengah. Ini ya. Nah, ini adalah UX dan VX. Mencari turunannya, berarti 1/1 kita turunin. Pangkatnya turun seperti biasa, 3/2 turun, berarti 3/2 kita turunin ke bawah. X pangkat 3/2 dikurangin 1, kemudian dikurang, setengahnya turun, berarti setengah dikali 2X pangkat setengah kurangin 1. Ditambah lagi, ini min setengah juga turun ke depan, jadi min setengah dikali X pangkat min setengah kurangin 1. Oke, berarti ini jadi 3/2. 3/2 dikurangin 1, berarti 1/2. Dikurangin, ini bisa kita coret. Berarti 1 nggak perlu kita tulis untuk koefisien. X pangkat setengah kurangin 1 itu min setengah. Ditambah min, berarti kita langsung tulis aja min setengah. X pangkat min setengah min 1, berarti min 3/2. Nah, kalau udah gini tinggal kita rapiin. Biar nggak ada pangkat pecahan dan nggak ada lagi pangkat negatif. Berarti ini 3/2 akar X. Ini pangkat negatif biar hilang, kita turunin. Berarti jadi 1/X pangkat setengah. X pangkat setengah itu akar X. Kemudian pangkat min 3/2. Berarti biar dia minnya hilang, kita turunin X-nya. Setengahnya kita tulis dulu aja. X-nya berarti jadi 1/X pangkat 3/2. Di sini X pangkat 3/2. X pangkat 3/2 itu kalau kita buat dalam akar, berarti jadi X pangkat 3 berakar 2. Akar 2 kita nggak perlu tulis. Jadilah seperti itu. Kalau kita rapihin lagi, ini jadi 1/2 akar X pangkat 3. Oke, itu aja soal dari saya hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.